slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez sukses finish di posisi kedua di MotoGP Sachsenring 2024, mengucapkan terima kasih. Morbidelli menggugah semangat untuk raih juara. MotoGP Sachsenring 2024 memberikan momen bersejarah bagi Marc Marquez, pembalap andalan tim Gresini Racing, yang berhasil menyelesaikan balapan di posisi kedua. Dengan pencapaian ini, Marquez menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih memiliki kemampuan luar biasa di lintasan, meski harus menghadapi berbagai tantangan selama musim ini. Start dari posisi ke-13 bukanlah tugas yang mudah, namun Marquez mampu melewati setiap tantangan dengan ketenangan dan ketangguhan yang menjadi ciri khasnya. Dalam balapan yang penuh dengan aksi dan drama, Marquez menunjukkan kecepatan dan keterampilannya yang luar biasa, membuat banyak penggemar terpana. "Aku tidak gugup," ungkap Marquez. "Kemudian aku mendapat kontak dengan Morbidelli, itulah saat di mana aku merasakan klik. Kontak tersebut tampaknya menjadi titik balik bagi Marquez, memberinya dorongan tambahan untuk terus maju dan akhirnya mencapai posisi kedua." Setelah balapan, Marquez tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. "Terima kasih banyak kepada tim, keluarga, dan semua penggemar yang selalu ada di belakang saya. Dukungan mereka adalah sumber motivasi yang besar bagi saya," ujar Marquez dengan penuh rasa syukur. Pencapaian ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh tim Gresini Racing yang telah berupaya maksimal dalam mempersiapkan motor dan strategi balapan. Marquez mengakui bahwa tanpa dukungan tim, hasil seperti ini tidak akan mungkin tercapai. Franco Morbidelli, yang juga tampil impresif di MotoGP Sachsenring 2024, turut menjadi sumber inspirasi bagi Marquez. Pembalap yang kini dikabarkan akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut menunjukkan semangat juang yang luar biasa, mendorong Marquez untuk terus memberikan yang terbaik. "Melihat Morbidelli di lintasan memberikan semangat tambahan bagi saya. Ia menunjukkan bahwa dengan tekad dan usaha keras, kita bisa mencapai hasil yang luar biasa," kata Marquez. Meski telah berhasil meraih podium, Marquez tetap realistis dengan tantangan yang akan dihadapinya di sisa musim ini. "Setiap balapan memiliki tantangan tersendiri. Kita harus tetap fokus dan terus bekerja keras untuk meraih hasil terbaik di setiap kesempatan," ujarnya. Dengan semangat yang terus berkobar, Marquez dan tim Gresini Racing siap menghadapi seri-seri selanjutnya dengan optimisme tinggi. Mereka berharap dapat terus memberikan penampilan terbaik dan meraih lebih banyak podium di masa depan. MotoGP Sachsenring 2024 menjadi salah satu momen penting dalam karir Marc Marquez. Keberhasilannya finish di posisi kedua membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan dukungan dari tim, keluarga, dan penggemar, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya dengan penuh semangat dan determinasi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Franco Morbidelli tampil juara, gendong tim Pramac Racing ke posisi 5 di MotoGP Sachsenring. Franco Morbidelli menorehkan pencapaian gemilang dalam karirnya di MotoGP setelah berhasil tampil sebagai juara di seri balapan Sachsenring. Morbidelli, yang membela tim Pramac Racing, menunjukkan performa luar biasa dan konsistensi yang tinggi, sekaligus menggandeng timnya untuk finish di posisi kelima dalam klasemen konstruktor. Kemenangan ini terasa lebih manis mengingat rekan setimnya, Jorge Martin, yang sempat memimpin balapan namun mengalami crash dramatis 2 lap menjelang garis finish. Balapan di Sachsenring kali ini diwarnai dengan persaingan ketat antar pembalap papan atas MotoGP. Sejak awal balapan, Jorge Martin dari Pramac Racing langsung tancap gas dan mengambil alih posisi terdepan. Martin berhasil mempertahankan posisinya hingga pertengahan balapan, memperlihatkan dominasinya di lintasan yang dikenal dengan tikungan-tikungan tajamnya ini. Sementara itu, Franco Morbidelli menjalani balapan dengan strategi yang cerdik. Meski tidak langsung tampil agresif, Morbidelli menjaga ritme balapannya dengan stabil dan perlahan-lahan memperbaiki posisi dari start. Performa motornya yang optimal serta kemampuannya dalam mengelola ban menjadi kunci utama keberhasilannya di balapan ini. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, drama tak terduga terjadi.
Jorge Martin yang memimpin balapan sejak awal, tiba-tiba mengalami crash 2 lap sebelum finish. Insiden ini membuka peluang bagi pembalap lain untuk mengambil alih posisi terdepan. Franco Morbidelli yang berada di posisi kedua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan ketenangan dan kematangan balapannya, Morbidelli berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish, memastikan kemenangan yang sangat berarti bagi dirinya dan tim Pramac Racing. Setelah balapan usai, Franco Morbidelli tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dalam wawancara pasca balapan, Morbidelli menyatakan bahwa kemenangan ini sangat spesial, terutama karena berhasil dicapai di saat-saat krusial. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi saya dan tim. Kami bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini, dan saya merasa bangga bisa memberikan hasil terbaik untuk Pramac Racing, ujar Morbidelli dengan penuh rasa syukur. Morbidelli juga menyampaikan rasa simpatinya kepada Jorge Martin yang mengalami crash. Jorge adalah pembalap yang hebat dan sangat disayangkan dia harus mengalami insiden seperti itu. Saya yakin dia akan bangkit lebih kuat di balapan berikutnya, tambahnya. Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi Franco Morbidelli, tetapi juga membawa dampak positif bagi tim Pramac Racing. Dengan kemenangan ini, Pramac Racing berhasil mengumpulkan poin berharga yang mengangkat posisi mereka di klasemen konstruktor. Manajer tim Pramac Racing, Paolo Campinotti, mengungkapkan rasa bangganya terhadap performa Morbidelli. Franco menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang luar biasa. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, dan kami sangat bangga dengan pencapaian ini, kata Campinotti. Kemenangan di Sachsenring ini memberikan angin segar bagi Franco Morbidelli dan tim Pramac Racing. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi, mereka siap menghadapi seri-seri balapan berikutnya dengan optimisme. Morbidelli yang kini berada di puncak performanya, bertekad untuk terus memberikan yang terbaik dan membawa timnya meraih hasil-hasil gemilang di masa depan. MotoGP musim ini masih panjang, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, satu hal yang pasti, Franco Morbidelli telah membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap yang patut diperhitungkan. Dengan kemenangan ini, Morbidelli tidak hanya mengangkat moral tim Pramac Racing, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa dengan kerja keras dan determinasi, segala sesuatu adalah mungkin. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Franco Morbidelli pembalap Pramac Racing tampil juara, raih posisi kelima dan sukses asapi Marc Marquez di sprint race MotoGP Sachsenring. Franco Morbidelli, pembalap andalan Pramac Racing, kembali menunjukkan kelasnya di lintasan balap dengan meraih posisi kelima pada sprint race MotoGP Sachsenring. Dalam balapan yang berlangsung sengit tersebut, Morbidelli berhasil mengungguli Marc Marquez, pembalap utama Gresini Racing, yang terkenal dengan performanya yang agresif dan penuh perhitungan. Sprint race MotoGP Sachsenring tahun ini menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Sirkuit Sachsenring menyuguhkan tantangan tersendiri dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang panjang. Kondisi cuaca yang cerah dengan suhu yang cukup hangat membuat balapan semakin menarik untuk diikuti. Franco Morbidelli memulai balapan dari posisi yang cukup baik di grid, berkat hasil kualifikasi yang impresif. Sejak lampu start dipadamkan, Morbidelli langsung menunjukkan agresivitasnya dengan melesat cepat dan mencoba untuk merangsek ke barisan depan. Strategi yang diterapkan oleh tim Pramac Racing terbukti efektif, dengan memanfaatkan setelan motor yang optimal untuk kondisi lintasan Sachsenring. Sepanjang balapan, Morbidelli harus menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap top lainnya, termasuk Marc Marquez yang juga tampil dengan penuh determinasi. Marquez, yang dikenal dengan gaya balapannya yang berani dan sering mengambil risiko, memberikan tekanan yang cukup besar kepada Morbidelli. Namun, Morbidelli menunjukkan ketenangan dan kemampuan teknisnya yang luar biasa dalam mengatasi setiap tantangan yang datang. Pada pertengahan balapan, Marquez mencoba untuk mengambil alih posisi Morbidelli dengan manuver-manuver yang agresif. Namun, Morbidelli mampu menjaga posisinya dengan baik dan bahkan berhasil meningkatkan kecepatan di beberapa tikungan krusial. Duel antara Morbidelli dan Marquez menjadi tontonan utama bagi para penonton yang memadati tribun sirkuit Sachsenring.
Keberhasilan Morbidelli dalam mengasapi Marquez tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan oleh tim Pramac Racing. Tim teknis Pramac bekerja keras untuk memastikan motor dalam kondisi prima, serta memberikan masukan strategis yang tepat kepada Morbidelli. Kombinasi antara kemampuan teknis dan strategi yang jitu inilah yang menjadi kunci sukses Morbidelli di sprint race MotoGP Sachsenring kali ini. Morbidelli menyelesaikan balapan dengan posisi kelima, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan mengingat ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP. Usai balapan, Morbidelli mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih serta berterima kasih kepada tim Pramac Racing yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya sangat senang dengan hasil ini. Balapan hari ini sangat menantang, dan bisa finish di posisi kelima adalah pencapaian yang luar biasa. Tim Pramac Racing telah melakukan pekerjaan yang fantastis, dan saya berterima kasih atas dukungan mereka. Kami akan terus bekerja keras untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan selanjutnya, ujar Morbidelli. Sementara itu, Marc Marquez harus puas dengan posisi di belakang Morbidelli. Meskipun demikian, Marquez tetap memberikan apresiasi terhadap performa Morbidelli yang dianggapnya sangat impresif. Franco Morbidelli benar-benar tampil luar biasa hari ini. Dia menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam balapan ini. Saya akan berusaha lebih keras lagi di balapan berikutnya, kata Marquez. Dengan hasil ini, Morbidelli semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2024. Konsistensi performa yang ditunjukkan oleh Morbidelli sepanjang musim ini menjadi sinyal positif bagi tim Pramac Racing dalam menghadapi seri-seri balapan berikutnya. Para penggemar MotoGP pun semakin antusias menantikan aksi-aksi seru dari Morbidelli di sirkuit-sirkuit selanjutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan yang akan menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap untuk meraih gelar juara dunia. Persaingan yang semakin ketat dan performa impresif dari para pembalap seperti Franco Morbidelli tentu akan membuat setiap balapan menjadi lebih menarik untuk disaksikan. Sirkuit Sachsenring telah menjadi saksi bagaimana Morbidelli menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan para penggemar tentu berharap untuk melihat lebih banyak lagi momen-momen gemilang dari sang pembalap Pramac Racing ini di masa mendatang. Valentino Rossi turut berduka atas kecelakaan Marc Marquez di FP1 MotoGP Sachsenring. Dunia MotoGP kembali diwarnai dengan insiden kecelakaan yang melibatkan salah satu pembalap terbaiknya, Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing itu mengalami kecelakaan serius saat sesi latihan bebas pertama, FP1, di sirkuit Sachsenring. Banyak pihak yang menyampaikan keprihatinan, termasuk legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang turut berduka atas kejadian tersebut. Insiden terjadi pada tikungan ke-11 saat FP1 MotoGP Sachsenring 2024. Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh dengan keras. Kecelakaan itu membuatnya terpental dan mengalami cedera parah. Tim medis segera memberikan pertolongan dan membawanya ke pusat medis terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, Marquez didiagnosis mengalami kontusi tulang rusuk dan patah jari telunjuk. Kami melihat bahwa kecelakaan ini sangat serius, ujar salah satu anggota tim medis. Marc membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama sebelum dapat kembali berlaga di lintasan. Valentino Rossi, yang pernah menjadi rival berat Marquez di lintasan, menyampaikan rasa prihatinnya atas insiden ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, Rossi mengungkapkan simpatinya dan berharap Marquez segera pulih. Saya sangat terkejut mendengar kabar kecelakaan Marc di Sachsenring, kata Rossi. Sebagai sesama pembalap, saya memahami betapa berbahayanya olahraga ini. Saya turut berduka dan berharap Marc bisa pulih dengan cepat. Rossi, yang kini lebih fokus pada tim balapnya, VR46, juga menambahkan bahwa rivalitas di lintasan tidak menghapus rasa kemanusiaan di antara para pembalap. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan adalah yang terpenting. Tidak hanya Rossi, berbagai pihak dari komunitas MotoGP juga menunjukkan solidaritas mereka. Pembalap dan tim dari berbagai latar belakang menyampaikan pesan dukungan dan doa untuk kesembuhan Marquez. Media sosial dipenuhi dengan ucapan cepat sembuh yang mengalir dari penggemar di seluruh dunia. Marc adalah pembalap yang sangat kuat dan tangguh, kata Fabio Quartararo, pembalap monster Yamaha.
Saya yakin dia akan kembali lebih kuat. Kami semua di sini untuk mendukungnya. Aleix Espargaro, rekan sesama pembalap, juga menyampaikan pesannya melalui Twitter, "Cepat sembuh, Mark. Lintasan tidak akan sama tanpamu." Kecelakaan ini menambah daftar panjang cedera yang dialami Marquez selama karirnya. Setelah sebelumnya berhasil bangkit dari cedera lengan yang hampir mengakhiri karirnya, kini ia harus menghadapi tantangan baru. Tim Gresini Racing menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Marquez bisa pulih dengan baik. "Prioritas utama kami adalah kesehatan Mark," ujar manajer tim Gresini Racing. "Kami akan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik dan tidak akan memaksanya kembali sebelum benar-benar siap." Absennya Marquez dari beberapa balapan mendatang tentu mempengaruhi persaingan di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Dengan ini, peluang bagi pembalap lain untuk mendominasi klasemen semakin terbuka lebar. Namun, semua pihak berharap Marquez dapat segera kembali ke lintasan dan melanjutkan persaingan. Insiden kecelakaan Marc Marquez di FP1 Sachsenring tidak hanya menjadi berita besar di dunia MotoGP, tetapi juga mengundang simpati dari berbagai kalangan. Dukungan dan doa mengalir dari para penggemar, rekan pembalap, dan legenda seperti Valentino Rossi, menunjukkan bahwa meskipun persaingan di lintasan sangat ketat, rasa solidaritas dan kemanusiaan tetap menjadi yang utama. Sementara dunia MotoGP menunggu kesembuhan Marc Marquez, harapan terbaik selalu menyertainya. Semoga ia bisa kembali ke lintasan secepat mungkin dan melanjutkan karir gemilangnya di dunia balap motor. MotoGP terus menjadi arena di mana drama dan aksi spektakuler selalu hadir, dan Marc Marquez adalah bagian penting dari cerita tersebut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi full respect, Pramac Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2024. Dunia MotoGP dikejutkan dengan berita besar yang datang dari Pramac Racing. Tim yang selama ini dikenal sebagai tim satelit Ducati Corse resmi mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Ducati dan beralih menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya perasaan terhianati dari Pramac Racing, terutama terkait dengan kurangnya kesempatan bagi para pembalap muda mereka untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Valentino Rossi, legenda MotoGP dan sebagai ambasador Yamaha, menunjukkan rasa hormatnya terhadap keputusan Pramac Racing. Rossi, yang juga memiliki sejarah panjang dengan Yamaha, menyatakan bahwa langkah Pramac Racing merupakan keputusan berani yang menunjukkan keinginan mereka untuk terus berkembang dan mendukung pembalap muda. "Saya sangat menghormati keputusan Pramac Racing. Mereka telah memberikan banyak kontribusi untuk Ducati, tetapi kadang-kadang, perubahan diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Saya yakin mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari Yamaha dan dapat terus berkembang," ujar Rossi dalam sebuah wawancara. Keputusan untuk meninggalkan Ducati tidak diambil dengan mudah oleh Pramac Racing. Tim ini merasa kecewa dengan kebijakan Ducati yang kurang memberikan tempat bagi pembalap muda mereka untuk dipromosikan ke tim pabrikan. Meskipun Pramac Racing telah berhasil mengembangkan beberapa talenta muda berbakat, kesempatan untuk naik ke tim utama Ducati tampaknya semakin sulit didapatkan. "Saat ini, kami merasa bahwa jalur promosi untuk pembalap muda kami sangat terbatas. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ducati, tetapi kami juga ingin melihat pembalap kami mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersaing di tingkat tertinggi," kata Paolo Ciampinotti, bos Pramac Racing. Yamaha menyambut Pramac Racing dengan antusiasme tinggi. Sebagai tim satelit Yamaha, Pramac Racing akan mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan Jepang tersebut, termasuk dibekali mesin YZR-M1 terbaru yang dikenal ganas dan kompetitif di lintasan balap. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan, "Kami sangat senang menyambut Pramac Racing ke keluarga Yamaha. Mereka memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan pembalap muda dan kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan mereka dapat bersaing di level tertinggi." Dengan menjadi tim satelit Yamaha, Pramac Racing diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi pembalap muda mereka untuk berkembang dan mendapatkan tempat di tim pabrikan.
Yamaha memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung dan mempromosikan talenta-talenta muda, dan hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Pramac Racing untuk bergabung dengan mereka. Pembalap muda masa depan yang akan berada di Pramac Racing diharapkan dapat meraih hasil lebih baik dengan dukungan penuh dari Yamaha. Selain itu, Pramac Racing juga berencana untuk terus mencari dan mengembangkan talenta-talenta baru yang dapat bersaing di MotoGP. Keputusan Pramac Racing untuk beralih ke Yamaha mendapatkan banyak dukungan dari komunitas MotoGP. Banyak yang melihat langkah ini sebagai keputusan strategis yang dapat membawa perubahan positif bagi tim dan pembalap mereka. Ex-pembalap MotoGP dan komentator, Jorge Lorenzo, menyatakan, ini adalah langkah yang sangat cerdas dari Pramac Racing. Yamaha selalu dikenal sebagai pabrikan yang mendukung pengembangan pembalap muda, dan dengan dukungan penuh dari mereka, saya yakin Pramac Racing akan menjadi kekuatan yang lebih besar di MotoGP. Perubahan besar ini menandai babak baru dalam perjalanan Pramac Racing di MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan mesin YZR-M1 terbaru, harapan baru terbuka lebar bagi tim dan pembalap mereka. Keputusan ini juga menunjukkan betapa pentingnya memberikan kesempatan bagi pembalap muda untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kita semua berharap bahwa kolaborasi antara Pramac Racing dan Yamaha akan membawa kesuksesan besar di musim 2025 dan seterusnya. Dengan semangat baru dan dukungan penuh, Pramac Racing siap untuk mengukir prestasi baru di dunia balap motor. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.